Jongso perlahan mendekati Chun Yeon. Energi terkonsentrasi di kedua tangannya. Sekarang, sebuah belati kecil keluar dari lengan baju Baek Jongso. Pada saat itu, dia dengan cepat berbalik dan melemparkannya ke arah Nam Do Myung. Dia harus cepat dibunuh. Belati yang dipenuhi dengan energi mencapai kepala Nam Do Myung dengan kecepatan yang luar biasa. Tapi sebelum mencapai kepalanya, ada seseorang yang memukul belati itu. Walaupun itu adalah serangan mendadak, namun orang yang berambut keriting di sebelah Nam Do Myung mampu memblokirnya. Kurang ajar, berani-beraninya kau melakukan itu. Pemimpin tim tersentak pada serangan mendadak itu dan dia mencoba segera menekan tombol. Baek Jongso yang gagal melakukan serangan mendadak itu tidak dapat melakukan apa-apa lagi. Dia hanya menutup matanya. Dia pasrah, seluruh tubuhnya dicekam ketakutan saat dia tahu bagaimana bom nano akan meledak di tubuhnya. Tapi sebelum pemimpin tim menekan tombol itu, ada seseorang yang mengambil remote. Itu adalah orang berambut keriting. Pemimpin tim mencoba memprotes, tetapi orang itu menyerahkan remote kepada Nam Do Myung dan berkata, Hei, kita sedang tidak terburu-buru, Inspektur. Berikan itu padaku. Lalu setelah itu, dia menunjuk ke arah Chun Yeon. Nam Do Myung masih terdiam karena dia masih syok saat belati yang datang kepadanya secara tiba-tiba tadi. Hei Inspektur, coba lihat orang itu. Sudah lama sejak aku bertarung serius dengan pendekar di kota Shenyang. Lagi pula, kita memiliki kode detonasi. Lalu kenapa kita terburu-buru? Mata orang berambut keriting itu dipenuhi dengan kegembiraan. Dia adalah pendekar yang selalu ingin bertarung. Dia sangat menyukai orang kuat dan dia sudah mengincar Chun Yeon sejak awal untuk diajak bertarung. Izinkan aku bertarung dengannya dulu. Mendengar itu, Nam Do Myung mengangguk. Ketika izin diberikan, orang berambut keriting itu segera mencabut pedangnya. Dia segera melepaskan energinya. Sword Ki berwarna biru terbentuk di pedangnya. Hanya dengan merasakan getaran energinya saja, itu sudah cukup untuk dapat mengetahui bahwa orang itu adalah seorang pendekar superior. Energi macam apa ini? Para anggota tim Mobile Strike lainnya gemetar merasakan energi yang dipancarkan oleh orang berambut keriting itu. Mereka juga belajar seni bela diri, tetapi mereka masih terkejut melihat pemandangan yang disaksikan itu, yang jarang disaksikan di kota Shenyang. Lalu orang berambut keriting itu mendekati Chun Yeon dan berkata, Ku dengar kau adalah seorang pendekar superior. Sangat beruntung sekali untuk bertemu dengan penjahat dengan tingkat keterampilan yang sama denganku di kota Shenyang. Bukankah aku sangat beruntung? Iya tidak? Dia tampak senang dengan situasi yang terjadi saat ini. Energi yang dia rasakan dari tubuh Chun Yeon adalah energi tingkat kekuatan Grandmaster. Karena energi internalnya tidak dapat dia rasakan sepenuhnya. Jadi dia berpikir mungkin dia lebih tinggi daripada tingkat Grandmaster. Hei, kau, ayo duel denganku. Jangan pedulikan detonator ataupun senapan mesin mereka. Tidak ada yang akan mengganggu kita saat kita bertarung. Saat mereka berada dalam jarak duel, orang berambut keriting itu mengambil sikap kuda-kuda. Dia tidak berniat meremehkan lawannya. Dia hanya ingin menikmati pertarungan. Sepertinya kau terlihat gugup. Jadi, biarkan aku yang melakukan langkah pertama. Dalam sekejap, dia bergerak di hadapan Chun Yeon. Pedang yang terbungkus aura biru
meliuk-liuk, mencoba memotong Chun Yun. Tapi sebelum pedang itu berhasil menyentuh Chun Yun berkata padanya, "Kau tidak layak meminta duel denganku." Sebelum pedang itu bisa menyentuh Chun Yun meraih wajah orang berambut keriting itu. Kekuatan apa ini? Dia panik karena wajahnya dicengkram secara tiba-tiba. Karena saat itu dia bingung. Dia segera menyesuaikan kembali dan mencoba untuk memotong tangan Chun Yun. Tapi sebelum dia bisa memotong tangan Chun Yun, kepalanya pecah berhamburan seperti semangka yang hancur. Lalu tubuh yang kepalanya hancur terhuyung-huyung lalu jatuh seperti boneka yang rusak. Suasana di seluruh gedung pabrik menjadi hening. Setelah apa yang terjadi, kesunyian melanda gedung pabrik itu. Seorang pendekar superior master, orang yang menjadi kartu truf mereka, menemui kematian yang tragis hanya dalam sekejap mata. Itu benar-benar mengejutkan. Chun Yun lalu menyeka darah dari tangan dan bajunya. Pemimpin tim segera berteriak pada Nom Dom-young, "Inspektur, cepat tekan itu, cepat!" Nom Dom-young yang masih terkejut karena kejadian tadi akhirnya kembali dalam kesadarannya. Ini adalah situasi di mana jika orang ini adalah seorang yang berada di level monster yang bisa mengalahkan master superior dalam hitungan detik, maka senapan mesin tidak akan bekerja padanya. Tidak ada waktu untuk memikirkan hal lainnya. Sambil menggigit bibirnya, dia menggelengkan kepalanya dan meletakkan jarinya di tombol. Baek Jong-soo menutup matanya dengan putus asa. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba, ini adalah akhir hidupnya. Dia sudah merasa seperti itu. Dia pasrah. Brengsek, cepat tekan sebelum dia bergerak lagi. Pemimpin tim berteriak ketakutan. Pada akhirnya tombol itu ditekan. Tapi ledakan kecil terdengar di mana-mana. Beberapa ledakan itu terdengar di dekat pemimpin tim dan Nom Dom-young. Mata Baek Jong-soo berkibar. Apa-apaan ini? Baek Jong-soo adalah orang yang seharusnya meledak terbunuh karena ledakan bom nano. Tetapi dia masih berdiri di sana, utuh, dengan ekspresi kebingungan. Dia tidak bisa mengerti. Sedangkan sang pemimpin tim berdarah-darah. Darah menetes dari mata, hidung, dan mulutnya, bahkan telinganya. Ada asap yang mengepul dari tubuhnya juga. Lalu tubuhnya jatuh ke lantai dengan gemetar. Bukan hanya dia, seluruh anggota tim Mobile Strike yang berada di lantai pertama dan kedua ambruk secara acak. Sebanyak 12 orang telah jatuh. Ada apa ini? Dia sudah mati. Dia sudah mati. Mereka secara mendadak mati tiba-tiba. Baek Jong-soo menoleh dan menatap ke arah Chun Yun. Ini aneh, karena saat tombol untuk meledakkan bom nano dipencet, seharusnya Baek Jong-soo lah yang seharusnya mati. Tapi apa-apaan situasi ini? Nom Dom-young juga tidak mengerti apa yang terjadi. Dia melihat ke arah Chun Yun dan Baek Jong-soo lalu berteriak, "Hei, apa yang kau lakukan?" Chun Yun menjawab pertanyaan itu dengan santai, seolah-olah itu bukan masalah besar baginya. "Apa yang kau lakukan? Tidak ada. Aku hanya membagi-bagi hal yang baik, karena hal yang baik itu layak untuk dibagikan. Bukankah begitu?"
Sekitar 2 jam yang lalu. Nano, apa kau berhasil? Chunyun meletakkan ujung jarinya di punggung Baek Jongso yang sedang berbaring di ruangan besar karena titik darahnya tersegel. Sulit untuk dapat menjelaskannya, tapi saat ini Chunyun berhasil mengumpulkan bom nano di dalam tubuh Baek Jongso. Jika itu dapat diserap dalam tubuh Anda, untuk melucuti bom nano dengan mesin nano akan sangat dimungkinkan. Menyerap dan melucuti bom nano? Iya Tuan, karena ini adalah perangkat nano dengan hanya satu frekuensi dan kode sederhana. Itu bisa dilakukan dengan mudah. Lalu, bisakah kau mengambil bom nano dan menggunakannya? Bisa Tuan. Bagus. Bom nano di dalam tubuh Baek Jongso masih tidak secanggih teknologi di zaman nano berada. Jadi, nano dengan mudah mengendalikannya. Pemimpin tim dan para anggota Mobile Strike yang jatuh ke tanah terbunuh oleh bom nano yang disuntikkan Chunyun kepada mereka. Mereka semua tidak menyadari saat mereka mengalami siksaan dari Chunyun. Inilah alasan mengapa Chunyun memasukkan jarinya ke dalam daging mereka. Chunyun meletakkan bom nano dalam tubuh mereka secukupnya. Tubuh mereka tidak perlu berubah menjadi debu. Dia mengirimkan bom nano dengan jumlah yang tepat, hanya cukup untuk melesat ke dalam jantung atau otak. Itu sudah cukup untuk membunuh musuh secara alami. Dan bom nano itu aktif saat detonator ditekan. Mereka mati karena itu. Nom Domyong tidak dapat mempercayai apa yang dilihatnya karena dia tidak mengetahui teknologi nano seperti itu. Bahkan, tim dukungan teknis dari Biro Keamanan Publik yang mempelajari bom nano dari tubuh Baek Jongso selama hampir sebulan tidak dapat menemukan sesuatu yang penting. Dengan cara itu, teknologi dari MS Group berada di puncak teknologi saat ini. Nong Domyong memandang pemimpin tim yang mati. Jika kata-kata orang itu benar, maka pemimpin tim telah menggali kuburnya dengan tangannya sendiri. Mari kita lanjutkan apa yang sudah kita lakukan. Chunyun maju selangkah. Itu adalah satu langkah sederhana, tapi getarannya cukup kuat untuk mampu membuat Nom Domyong dicekam rasa takut. Nom Domyong mundur perlahan dan berteriak, Jangan mendekatiku. Tidak bisakah kau melihat senapan mesin membidikmu? Seluruh tim Mobile Strike yang tersisa mengarahkan senjatanya kepada Chunyun. Ada titik laser berwarna merah dari senjata yang diarahkan ke kepala dan jantung Chunyun. 12 orang dari tim Mobile Strike sudah meninggal, tapi masih ada 50 lagi yang masih hidup. Baek Jongso mendengus saat dia melihat senapan mesin yang mengarah kepada mereka. Bahkan baginya yang berada di akhir level Grandmaster hanya bisa menghindari peluru ketika dia melihat dari arah mana peluru itu berasal. Tapi ini terlalu banyak. Pistol biasa dapat menembakkan peluru dengan kecepatan 300 hingga 500 meter per second. Tetapi senapan mesin dapat menembakkan peluru dengan kecepatan 1000 meter per second. Kecepatan seperti itu terlalu tinggi untuk dapat dihindari. Dan bahkan kekuatan destruktifnya terlihat jelas. Akan sangat sulit untuk dapat menghindari atau memblokir peluru seperti itu. Tidak peduli seberapa kuat seorang pendekar, terutama ada 50 orang yang mengepung mereka saat ini. Walaupun dia adalah seorang Chunma, tapi apa dia mampu mengatasi ini? Zaman ini adalah zaman di mana para pendekar murim menggunakan senjata api. Tidak seperti Chunyun yang masih tampak tenang. Baek Jongso gugup dan tegang sambil terus berusaha menenangkan dirinya. Saat ini, tim Mobile Strike
sedang berada di atas angin dengan jumlah senjata yang mereka bidik, dan mereka juga hanya memiliki 2 lawan. Ditambah lagi, Nom Domyung juga adalah seorang pendekar. Dia berpura-pura tetap tenang. Itu hanya gertakan. Jika dia tidak kehilangan akal sehatnya setelah melihat semua ini, dia akan mundur. Bagaimana mungkin satu orang bisa menangani senapan mesin sebanyak ini? Nom Domyung berpikir bahwa akan sulit untuk dapat menghindari hujan peluru, bahkan jika lawannya adalah seorang pendekar superior. Dengan kepastian seperti itu, dia menjadi tenang. Namun, Jun Yeon tetap melangkah ke arah Nom Domyung. Walau ada 50 senapan mesin membidiknya, namun dia tidak menunjukkan tanda-tanda ketakutan. Apakah kau benar-benar ingin mati? Berhenti di sana. Berhenti. Jun Yeon tetap melangkah. Dia terus berjalan sambil mengabaikan kata-katanya, membuat Nom Domyung panik. Lalu Nom Domyung mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah Jun Yeon. Itu adalah aba-aba darinya. Semua tim Mobile Strike mencoba menarik pelatuk dalam senjatanya. Ini berbahaya. Baek Jongso juga panik. Dia segera melompat ke depan Jun Yeon. Pada saat yang singkat itu, Jun Yeon mengangkat telapak tangannya dan kemudian sedikit memutar telapak tangannya. Dan sebelum pelatuk ditarik, para tim Mobile Strike yang membidik senjatanya jatuh berbarengan. Mereka semua terjatuh. Semua 50 orang itu jatuh, tidak terkecuali. Tubuhku, mengapa ini? Mereka semua tidak bisa menyembunyikan keterkejutan mereka. Energi yang tidak diketahui memaksa tubuh mereka untuk sujud. Apa yang kalian lakukan? Ayo, cepat, tembak dia. Nom Domyung berteriak, tapi tidak ada satu orang pun yang menarik pelatuknya. Mereka semua berada di lantai dengan perasaan ada sesuatu yang menghancurkan mereka. Bagaimana mereka bisa menembak dalam keadaan seperti itu? Nom Domyung merasa merinding di sekujur tubuhnya. Dia tidak menyadari, tetapi ada aliran energi di sekitarnya. Dia merasakan dia seolah-olah berada di pusat badai. Dia benar-benar merasakan tekanan energi dari level yang tidak dia pahami. Manusia macam apa dia dapat memancarkan energi sebesar ini? Dia tidak pernah bertemu orang dengan energi seperti ini. Energi internal yang dia rasakan begitu kuat, sehingga energinya sendiri terasa seperti sebutir garam dibandingkan dengannya. Pada saat itu, ada beberapa tim Mobile Strike yang ada di lantai 2 mencoba menarik pelatuk, meskipun dia kembali terdorong ke lantai. Lalu Jun Yeon menurunkan tangannya lebih jauh. Dengan suara retakan, tim Mobile Strike itu jatuh dari lantai 2 ke lantai 1. Suara retakan tulang terdengar nyaring dan jelas, karena saat ini mereka sedang berada di sebuah pabrik yang terbengkalai. Ada jeritan terdengar, tapi tidak bertahan lama. Saat ini hanya 3 orang yang masih berdiri di dalam pabrik yang terbengkalai ini. Salah satu dari mereka adalah Nom Domyung, dan dia telah jatuh tersungkur. Dia ingin mundur dan melarikan diri, tetapi dia terlalu takut untuk bergerak satu langkah pun. Dengan ketakutan di matanya, dia menatap Jun Yeon. Dia mengingat apa yang telah dia lakukan. Dia menggunakan alat pelacak agar mereka terjebak. Dia juga memiliki detonator bom nano. Bahkan
Biro Keamanan Publik datang membantunya. T-Mobile Strike Special Agent ada di sana juga. Dia bahkan membawa Inspektur Khusus Jun Ye Myung, salah satu dari 7 prajurit keamanan publik, dan berada di tingkat master superior untuk berjaga-jaga jika ada keadaan darurat. Tapi malah dia terbunuh dengan mudah. Di sisi lain, Baek Jong-soo juga takjub melihat kehebatan Jun Ye-won. Dia layaknya monster. Dia tahu bahwa Jun Ye-won sangat kuat karena apa yang dia lihat di dalam gedung Six Road Toys. Tetapi dia masih tidak dapat menduga tingkat kecerdasan Jun Ye-won dan keterampilannya sampai seperti ini. Ini luar biasa. Kemampuan luar biasa yang dapat membalikkan situasi. Sekarang situasinya berbalik. Hanya ada satu hal yang harus dilakukan. Baek Jong-soo segera berlari ke arah Nong Do-myung yang tergeletak di tanah dan menendang perutnya. Nong Do-myung yang ditendang perutnya dengan tendangan penuh energi segera batuk darah. Lalu sambil meraih kerahnya, Baek Jong-soo berteriak, "Ibuku! Di mana ibuku?" Tinju Baek Jong-soo mengenai pipi orang itu. "Di mana kau sembunyikan dia?" Kemarahan yang selama ini dia tahan, dia tidak dapat kendalikan lagi. Baek Jong-soo memukulnya sampai lemas, meskipun tidak semua pukulannya dipenuhi dengan energi. Karena dia terus dipukul, wajah Nom Do-myung bengkak. "Katakan, di mana ibuku? Jika kau tidak ingin mati, jawab aku." Baek Jong-soo meraihnya dan mengguncangnya. Namun, jawaban yang datang dari Nom Do-myung berbeda dari yang ingin dia dengar. "Apa kau lupa siapa identitasmu? Orang sepertimu adalah pendekar murim yang tidak terdaftar." Matanya yang bengkak menatap Jun Ye-won. Walau dia telah kalah, tetapi dia setidaknya ingin keraguannya dapat diselesaikan. Lalu Jun Ye-won mendekatinya. "Apa gunanya tentang terdaftar atau tidak terdaftar jika kau berada dalam kondisi seperti ini? Kau minggir, biar aku yang mengurus." Saat Baek Jong-soo pindah, Jun Ye-won memasukkan jarinya ke bahu Nong Do-myung. Dan dia mengeluarkan jarinya lalu berkata, "Aku telah menaruh bom nano di tubuhmu." Apa? Dia tidak mengerti. Dia hanya melihat Jun Ye-won menusuk daging dengan jarinya. Siapa yang percaya dengan kata-kata seperti itu? Menyuntikkan bom nano dengan jarinya? Omong kosong macam apa itu? Jun Ye-won menjentikan jarinya dan ledakan kecil terdengar. Rasa sakit yang hebat mulai datang dari bagian tengah tangan kirinya. Sambil terkejut, Nom Do-myung melihat telapak tangannya. Bagian tengah telapak tangannya berwarna kecoklatan, seolah-olah terbakar dari dalam. Apa-apaan ini? Di dalam tubuhmu ada 1000 bom nano. Mereka telah didistribusikan secara merata ke seluruh tubuhmu melalui pembuluh darah. Dan ada 500 di dalam otak.